Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Berita Zaman Kopi. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Hanggi Setiawan. Saya dari kelas AGT 4 semester 7 NPM 19042901444. Terbelakang kopi merupakan salah satu komoditi unggulan yang dapat dibudidaykan dan banyak ditanam di Indonesia. Masyarakat Indonesia sangat menggemar kopi, di mana kopi menjadi minuman yang banyak dikonsumsi rakyat Indonesia dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Kopi merupakan salah satu alternatif minuman pilihan yang sangat digemari. Produksi kopi Indonesia berada pada urutan keempat setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia, dengan output produksi mencapai 654.000 ton pada tahun 2017, atau sama dengan 6,84% produksi kopi di dunia. Sementara itu, negara tujuan ekspor kopi Indonesia tersebar ke berbagai wilayah di dunia seperti Eropa, diikuti oleh Asia dan Amerika Serikat. Kopi merupakan salah satu komoditi perkebunan yang digemari masyarakat. Komoditas ini terkenal karena memiliki rasa yang khas. Komoditas ini selalu sumber penghasilan negara untuk menunjukkan kondisi dua nilai ekonomi para pengusaha kopi dan petani kopi yang berjumlah kurang lebih dari 1,5 juta jiwa di Indonesia. Kawasan Indonesia sebagian besar didominasi oleh tanaman kopi, karena tanaman kopi sangat cocok ditanam di kawasan yang memiliki iklim subtropis dan tropis. Klasifikasi tanaman kopi. Tanaman kopi berasal dari Abyssinia, tetapi pusat produksi kopi di Brasilia. Kopi termasuk keluarga Rubiaceae, genus Coffea, memiliki biji yang berkeping dua. Jenis tanaman kopi. Kopi Arabica atau Coffea arabica mempunyai sifat penting, yaitu pertama, tinggi tempat yang kendaki 700 sampai 1700 mdpl dengan suhu 16 sampai 20 derajat Celcius. Yang kedua, menghendaki bulan kering 3 bulan per tahun. Yang ketiga, peka terhadap Hemileia pastatrix di dataran rendah kurang lebih 500 mdpl. Yang keempat, produksi sedang 450 sampai 500 kg per hektar per tahun, atau maksimal 1,5 sampai 2 ton per hektar per tahun jika dikelola secara intensif dengan rendemen berkisar 18%. Yang kelima, berbuah sekali setahun. Kopi Liberica, Coffea atau Liberica. Kopi Liberica sendiri mempunyai sifat penting, yaitu pertama, ukuran daun, cabang, bunga, dan pohon lebih besar daripada kopi Arabica atau Robusta. Cabang primer tahan lama, dan satu buku dapat berbunga lebih dari satu kali. Agak peka terhadap penyakit Hemileia pastatrix. Kualitas buah relatif rendah dan produksi hanya 450 gram per hektar per tahun dengan rendemen 12%. Berbuah sepanjang tahun. Ukuran buah tidak seragam, tumbuh baik di dataran rendah. Kopi Robusta atau Coffea Robusta mempunyai sifat penting. Yang pertama, tumbuh baik di ketinggian 400 sampai 700 mdpl. Masih toleran di ketinggian kurang lebih 400 mdpl dengan temperatur 21 sampai 24 derajat Celcius. Resisten terhadap penyakit Hemileia pastatrix, mengendaki bulan kering 3 sampai 4 bulan berturut-turut dengan 3 sampai 4 bulan kali hujan kiriman. Produksi tinggi 900 sampai 1300 kg per hektar per tahun. Bila dikelola secara intensif, bisa 2 ton atau per hektar per tahun dengan rendemen 22%. Secara pertumbuhan tanaman kopi, pertama, iklim membantu menyerbukan antara bunga kopi yang berbeda klon atau berbeda jenis. Akan tetapi, bila angin kencang dapat merusak tajuk tanaman dan menggugurkan bunga. Curah hujan minimal 1000 sampai 2000 mm per tahun, sedangkan pola hujan yang optimal bagi pertumbuhan tanaman kopi Arabica dan Robusta adalah rata-rata 2000 sampai 3000 mm per tahun. Tanaman kopi dapat tumbuh baik pada daerah yang terletak di antara 20 derajat lintang utara dan 20 derajat lintang selatan. Tanaman kopi menghendaki sinar matahari yang teratur. Suhu sangat berkaitan erat dengan ketinggian tempat. Suhu di atas permukaan air laut kurang lebih 26 derajat Celcius dan akan turun 0,6 derajat Celcius setiap kenaikan 100 meter. Kopi Arabica tumbuh baik pada suhu 10 sampai 20 derajat Celcius. Kopi Robusta menghendaki suhu 21 sampai 24 derajat Celcius. Kopi Liberica tidak menghendaki suhu tertentu. Media tanam. Tanaman kopi menghendaki tanah yang lapisan atasnya
dalam kurang lebih 1,5 meter dan gembur, subur, banyak mengandung humus dan bersifat permeabel. Tanah dapat berasal dari abu gunung berapi atau cukup mengandung pasir. Jenis tanah latasol dan vulkanis disukai tanaman kopi. Tanah yang drainasenya jelek, tanah liat berat, dan tanah pasir yang kapasitas mengikat airnya kurang, serta kandungan airnya rendah tidak cocok untuk pertumbuhan kopi. Taman kopi menghendaki tanah yang agak masam, yaitu antara pH 4,5 sampai 4,6 untuk kopi robusta dan 5,6 sampai 6,5 untuk arabica. Tanah yang lebih asam dapat dinetralisir dengan kapur tohor atau pupuk, misalnya serbuk tulang atau CaPO2 plus Ca metafosfat Ca atau PO2. Taman kopi menghendaki kedalaman air tanah sekurang-kurangnya 3 meter dari permukaan tanah. Tanah harus mempunyai drainase dan kemampuan mengikat air yang baik. Ketinggian tempat. Ketinggian tempat berpengaruh terhadap tinggi rendah suhu. Kopi arabica tumbuh pada dataran tinggi dengan ketinggian 1000 sampai 1700 mdpl. Jika di bawah 1000 mdpl akan mudah terserang api. Bila di atas 1700 mdpl suhu terlalu dingin. Kopi robusta tumbuh baik di dataran rendah hingga 1500 mdpl. Tapi yang ekonomis adalah yang tumbuh pada batas ketinggian 800 mdpl. Kopi liberica tumbuh baik pada dataran rendah di tempat yang miskin dan panas. Curah hujan dan lahan curah hujan yang sesuai untuk kopi seyogianya adalah 1.500 sampai 2.500 mm per tahun. Dengan rata-rata bulan kering 1 sampai 3 bulan dan suhu rata-rata 15 sampai 25 derajat Celcius dengan lahan kelas S1 atau S2. Ketinggian tempat penanaman akan berkaitan juga dengan cita rasa kopi. Bahan tanaman dan lingkungan hidup. Salah satu penyebab rendahnya produktivitas kopi robusta di Indonesia adalah belum digunakannya bahan tanam unggul yang sesuai dengan agroekosistem tempat tumbuh kopi robusta. Umumnya petani masih menggunakan bahan tanam dari biji berasal dari pohon yang memiliki buah lebat atau bahkan dari benih sapuan. Salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas kopi robusta adalah dengan perbaikan bahan tanam. Penggantian bahan tanam anjuran dapat dilakukan secara bertahap, baik dengan metode sambungan di lapangan pada tanaman kopi yang telah ada, maupun penanaman baru dengan bahan tanaman asal stek. Adapun klon-klon kopi robusta yang dianjurkan adalah BP42, BP234, BP288, BP358 dan seterusnya. Oleh karena itu kopi robusta bersifat menyerbu silang, maka penanamannya harus poliklonal, dapat 3 sampai 4 klon untuk tiap hamparan kebun. Demikian pula sifat kopi robusta yang sering menunjukkan reaksi berbeda apabila ditanam pada kondisi lingkungan berbeda. Komposisi klon kopi robusta untuk suatu lingkungan tertentu harus berdasarkan pada stabilitas daya hasil. Kompatibilitas atau keserempakan saat berbunga antara klon untuk kondisi lingkungan tertentu serta keseragaman ukuran biji. Adapun komposisi klon yang dapat dipilih untuk setiap tipe iklim dan ketinggian tempat tertentu. Pembibitan. Penyetikan merupakan proses pembanyakan kopi untuk menumbuhkan akar entres kopi dengan menggunakan media tumbuh dan lingkungan. Media tumbuh yang digunakan untuk penyetikan kopi terdiri dari campuran pasir, pupuk kandang, atau humus dengan perbandingan 3:1. Hal ini maksudnya agar mampu menahan lengas tanah cukup lama tetapi aerasi dan drainasenya baik. Untuk bagian paling bawah media tumbuh diberi pecahan batu dan kerikil setebal 30 cm. Bedengan stek diberi ramuan yang cukup terbuat dari para-para atau dari anyaman daun kelapa. Disarankan penyetikan dilakukan di bawah pohon pelindung lam toro atau jenis pepohonan lainnya yang dapat meneruskan cahaya. Penanaman. Tata tanam untuk lahan dengan kemiringan tanah kurang dari 15%. Tiap klon ditanam dengan lajur sama, berseling dengan klon lain. Pergantian klon mengikuti arah timur barat. Apabila kemiringan tanah lebih dari 15%, tiap klon diletakkan dalam satu teras. Diatur dengan jarak setanam sesuai lebar teras. Hal ini untuk mengantisipasi bila kemudian hari dilakukan penyulaman. Selalu memudahkan penelusuran klon juga tidak mengubah imbangan komposisi klon. Pemangkasan. Manfaat dari fungsi pemangkasan umumnya adalah agar pohon tetap rendah sehingga mudah perawatannya. Untuk cabang-cabang produksi yang baru, mempermudah masuknya cahaya dan mempermudah pengendalian hama dan penyakit. Tujuan pemangkasan kedua, sistem dapat dibedakan 3 macam pemangkasan, yaitu pemangkasan bentuk, pemangkasan produksi, pemangkasan rejuvenasi. Tujuan pemangkasan untuk
Bentuk dalam budidaya kopi bertujuan untuk kerangka tanaman yang kuat dan seimbang. Tanaman menjadi tidak terlalu tinggi, cabang-cabang lateral dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan lebih panjang. Selain itu, kanopi pertanaman lebih cepat menutup. Hal ini penting untuk mencegah rumpai dan erosi. Penanaman pelindung. Penaungan yang ada yang membagi menjadi penaungan sementara dan penaungan tetap. Penaungan sementara sebaiknya dirapikan pada awal musim hujan agar tidak terlalu rimbun. Pada penaungan tetap, percabangan paling bawah hendaknya diusahakan 1-2 meter di atas pohon kopi. Oleh karena itu harus dilakukan pemangkasan cukupnya. Ada juga yang mengatur pemangkasan sehingga percabangannya diatur agar 2 kali tinggi pohon kopinya agar tetap terjaga peredaran dananya. Jika diperlukan, bahkan lakukan penjarangan sehingga populasi pohon naungan terjadi sekitar 400-600 pohon per hektar. Mengenal hama dan penyakit. Secara garis besar, penurunan produktivitas kopi ditentukan oleh berbagai faktor, dan antaranya oleh organisme pengganggu tanaman. Terdapat 3 jenis OPT utama yang menyerang tanaman kopi, yaitu hama penggeret buah kopi atau PBKO, nematoda, parasit, dan penyakit karat daun kopi. Panen. Kopi robusta memerlukan waktu 8-11 bulan sejak dari kuncup sampai matang. Sedangkan kopi arabica 6-8 bulan. Beberapa jenis kopi seperti kopi liberka dan kopi yang ditanam di daerah basah akan menghasilkan buah sepanjang tahun, sehingga penanamannya bisa dilakukan sepanjang tahun. Kadangkala ada petani yang memperkirakan waktu panennya sendiri dan kemudian memetik buah yang telah matang maupun yang belum matang dari pohonnya secara serentak. Dan digoyang dengan menggunakan tangan sehingga buah-buah jatuh ke dalam sebuah keranjang atau pada kain terpal yang dibentangkan di bawah pohon. Metode ini memang lebih cepat, namun menghasilkan kualitas biji kopi yang lebih rendah. Baiklah, itu saja yang bisa saya presentasikan untuk budidaya tanaman kopi. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.